Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Rahmat di acara Dibakar, diskusi bareng Kang Rahmat. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kang Rahmat ditemani oleh teman perjuangan dulu di pondok. Namanya Kang Azai. Ya. Boleh Kang Azai sedikit kenalan dulu lah biar langsung akrab sama Oh, teman-teman di rumah. siap. Ini Oke. paket ya, maaf Kang ya, banyak Ya, nggak apa-apa paket lah. ya apa lah. Nggak apa-apa lah. Kita mah udah suka patamru ya. Iya. Patalamru. Oh, Oke. boleh. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak taros ya. Oke. Nama asli Wahyu Fajar Sidik ya. Tapi dipanggil dengan Ajay ya. Kenapa? Karena saya pecinta Hollywood. Ya, gitu ya. Semua lagunya, dance-nya saya hafal semualah pokoknya. Cuman belum aja ke Indianya gitu ya. Doanya dari teman-teman semoga saya bisa menjadi anak angkatnya Sarukan gitu kan ya. Amin. Eh, untuk alamat saya di Kampung Parigi, Desa Cipara ya, Kabupaten Bandung. Nah, mungkin latar belakang saya sekarang, saya kuliah di Bogor di Institut Nidaya Adabi ya, ngambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin apa lagi? Dah hanya eta Nah, itu gua. lah kenalan iya lah ya. Jadi sekarang ini lagi menempuh perkuliahan Betul, semester 6 ya Kang ya. semester 6. Alhamdulillah di Bogor, dan ini kita alhamdulillah bisa ketemu nih teman-teman. Udah sekian lama lah nggak ketemu, mungkin 4 bulan ke belakang mah ada lah terakhir kita tuh ngeliwet ya. Ngeliwat. Nah ini Kang Ajay ini teman-teman, kakak kelas saya ya di Pondok Pesantren Darul Fitrah Ciparai, Bandung ya. Betul. Dulu saya juga di sana sampai SMP ya Kang ya. SMA. Ya SMA semester Ya, 1. sama semester Jangan 1. dibahas Oh lah. iya. Poho aing. Nah itu jadi ya alhamdulillah kita masih menjalin silaturahmi dan masih kekeluargaan, persaudaraan, serta pertemanan kita, persahabatan kita tidak akan pernah pudar. Betul. Mudah-mudahan, walaupun banyak mungkin di antara teman-teman kita yang udah punya istri, yang udah Ya, punya anak, sedikit susah kalau sedikit susah betul diajak kalau diajak. silaturahmi atau kumpul-kumpul bareng Kumpul-kumpul lagi. betul. Mungkin karena kita belum nikah ya Kang ya, Belum. jadi aman ya. Aman, Nah, aman, masih nah aman. mungkin Kang ini kita cerita-cerita tentang dulu di pondok mungkin ya, atau boleh Boleh. di luar pondok juga mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin di pondok dulu dah. Apa sih hal yang paling berkesan buat Akang ketika di pondok itu apa sih? Ya hal yang paling berkesan kalau di pondok banyak sebetulnya. Mulai dari ya yang baiknya, yang buruknya lah kita sudah merasakan semua gitu kan ya. Kita senangnya dikasih reward atau hadiah, dikasih hukuman atau punishment kita juga pernah lah ya. Nah, kita mah manusia bukan nabi boy, betul ya. Betul. Kita juga pernah melakukan kesalahan di sana ya. Banyak lah yang paling berkesan. Yang paling berkesan mah mungkin kita sering latihan bareng tuh. Iya. Latihan silat ya. Latihan silat, salto-salto, tendangan-tendangan gitu kan ya. Sampai nyungsep-nyungsep, wah itu Masya Allah gitu kan. Perjuangan untuk kita bisa akrobatik ya. Betul. Supaya kita bisa ya membela diri lah gitu kan. Sampai terjadi cedera gitu kan. Ya itulah manis pahitnya gitu kan. Bukan pahit juga sih, sebetulnya manis sih. Iya. Kenapa disebut manis? Karena setelah kita nyungsep, setelah kita cedera jadi bisa. gitu. Oh, jadi yang paling berkesan itu berkesan kita latihan bareng ya, latihan bareng setiap sore gitu. entah itu memanah, entah itu main sepak Main bola bola ya. ya betul. Alhamdulillah, dan emang yang paling berkesan tuh latihan akrobatik ya Kang ya. Akrobatik betul. Saya latihan loncat maung, loncat macan, macan, salto sampai di sini tuh dikiranya saya pulang ke Garut, di sini habis dipukul habis berantem berantem. katanya gitu. Tapi ya ini semuanya pembelajaran buat kita ya. Biar apa ya? Biar kita teh bener-bener jantan muslim anu kowi teh ya, Iya, Kang ya. kuat. Iya. Nah, itu kan di pondok ya Kang. Sekarang kan udah keluar pondok nih. Udah keluar ya. Iya, saya sering nanya juga ke teman-teman yang udah keluar dari pondok. Bagaimana sih perasaan Akang setelah keluar dari pondok? Yang di pondok itu kan ada peraturannya. Betul. Kalau makan ya harus makan, Betul. ngaji ya ngaji, Betul. sholat ya harus sholat gitu. Sekarang kalau di pondok ini kan, di luar pondok ini
kan udah bebas nih. Ya, betul. Nah, bagaimana perasaan Akang setelah keluar dari pondok? Sebetulnya setelah saya keluar dari pondok itu ya, saya masih merindukan gitu ya, melaksanakan peraturan-peraturan pondok itu. Karena apa? Karena di situ saya, ya meskipun kita melakukannya di balik kita niat untuk beribadah karena Allah, karena di situ juga kita melakukan kedisiplinan, betul. Nah, ketika keluar di pondok, ketika kita mungkin terlambat untuk melaksanakan sholat, kita tidak ada yang mengingatkan. Nah, saya itu di situ tuh merindukannya itu. Ya gimana lagi kan, ketika kita di luar mah emang siapa yang peduli gitu kan ya, kita mau sholat atau enggak juga gitu kan. Nah, saya mah ya gitu, di situ teh masih merindukan dengan pengingatan-pengingatan, ayo 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 sholat gitu kan. Emang agak susah gitu kan kalau kita udah yang namanya keluar dari peraturan pondok, sedangkan di luar kita tidak membiasakan kembali peraturan-peraturan di pondok atau kedisiplinan di pondok gitu kan. Memang itu kita mungkin merasa senang gitu kan, merasa ya bebas lah gitu kan. Cuman ya kembali lagi kepada kita gitu. Kalau kita membiasakan diri kembali untuk mengikuti peraturan-peraturan atau kedisiplinan di pondok itu, ya insya Allah gitu kan, kita bakal seterusnya bakal disiplin gitu kan, dalam hal ibadah, tingkah laku kita gitu kan, pola hidup kita, pola pikir kita itu insya Allah kedepannya kita akan apa namanya teh, ya akan menikmati gitulah semua apa yang kita lakukan itu gitu kan, akan tenang ya. Gitu kan dengan Karena kita karena udah terbiasa. Nah, jadi di pondok itu kan ya dulu kita dipaksa supaya terbiasa gitu. Kalau kita tuh dipaksa supaya terbiasa, dan itu tuh bagus ya Kang. Itu bagus banget. pembelajaran gitu. Walaupun banyak mungkin di antara teman-teman kita, ngapain sih ibadah harus dipaksa-paksa? Ya, enggak, ini jadi pembelajaran buat kita. Nah, kerasa kan sekarang sama juga kerasa sama saya gitu. Kalau ketika udah keluar mah nggak ada yang ngingetin, makanya kita harus soleh sendiri ya Kang ya. Nah, mungkin itu perasaannya ya Kang ya. Betul. Nah, mungkin Kang kita teh gak bakalan banyak-banyak ya ngobrol. Mungkin saya minta motivasi dari Akang untuk hidup yang makin kesini nih. Atau enggak, saya juga gak mau ngebahas yang kasus-kasus ya Kang ya, yang kayak gitulah. Kalau yang kayak kita kan pasti setiap manusia juga merasakan dosa gitu. Nah, bagaimana Kang gitu supaya kita tidak terpuruk dari kondisi yang seperti itu dan kita bisa kembali bangkit lagi gitu. Oke, untuk itu ya saya mengalami sendiri gitu kan ya. Ketika saya jatuh, ketika saya turun, ketika saya jauh gitu kan. Nah, di situ saya mulai berpikir kembali untuk gimana sih cara bangkitnya itu. Apakah saya harus terus merenung gitu kan, terus merenung, mengurung diri gitu kan, terus mengurung diri kemana-mana, jadi nggak enak gitu kan. Karena apa? Karena di dalam hati kita, di dalam niat kita, atau di dalam pikiran kita itu, kita mau melakukan hal kebaikan kembali, tapi ada rasa takut. Takut apa? Takut dicemooh, takut dihina gitu kan, takut yang jelek-jelek gitu kan ya. Kalau bahasa Sunda mah yang dipuji gitu ya. Yang dipuji atau kumaha gitu kan. Nah, ya itu, kembalikan lagi kepada niat kita. Oh, kita teh mau berubah teh buat siapa sih? Karena siapa sih gitu kan. Kalau kita melakukan kembali kepada, atau kita kembali kepada kebaikan, diniatkan karena Allah dan untuk diri sendiri, ya disebut nama ya bodo amat gitu kan, orang lain mau ngomong apa gitu kan, orang lain mau ngomong apa juga ya bodo amat aja gitu. So kita, yang penting kita udah melakukan kembali kepada ke jalan Allah gitu kan, seperti sholat berjamaah ke masjid. Ketika kita sholat berjamaah ke masjid, mungkin dalam pandangan orang lain, ih cenah tumben meureun ka masjid cenah, pasti sok gitu kan, mualaf sugan cenah. Nah, itu masa bodoh gitu kan. Kita harus survive kembali gitu kan.
untuk menjangkau atau menuju kepada jalan Allah kembali gitu kan. Jadi kita nggak boleh pesimis, nggak boleh overthinking dengan omongan-omongan orang lain yang membuat kita menjadi down, menjadi kembali mengurung diri kembali gitu. Ya coba kita bangkit bersama gitu kan. Kita bangkit bersama untuk survive kembali, untuk berjuang kembali ke jalan Allah sebetulnya gitu ya. Mana sih? Ya, jadi intinya mah jangan mau dilihat atau nilai sama nilai orang sama ya. orang. Jadi kita udah baik sama orang, kita udah menjalankan ibadah karena Allah, ya bodo amat. Iya, bodo amat. Orang mau ngapain. Kadang saya punya prinsip gini, Kang. Selagi kita tidak menyakiti hati orang, selagi kita tidak menyakiti orang, ya ngapain harus kita peduli, betul gak? Nah, kalau masalahnya dia tersakiti sama kita, lah emang kita nyakiti dia? Enggak kan ya? Berarti DL kan? Derita lu gitu. Nah, mungkin itu Kang ya, karena ini udah 11 menitan, lumayan ya. Boleh Kang closing statement aja langsung ya Kang. Mohon maaf nih, bukannya gak mau di up di ini banyak-banyak ya kan, karena itu kan terbatas lah. Kita juga kan kalau sharing, kalau ketemu mah insya Allah ya, alhamdulillah terbuka lagi, banyak lagi solusi kita lah begitu. Jadi itu teman-teman, bagi teman-teman dimanapun, kalau ada masalah, kalau ada apa-apa itu diceritakan, tapi bukan dibuka aib, tapi ceritakan, minta solusinya. Dan ketika teman kita udah menceritakan kepada kita, kita jangan umbar-umbar, tapi kita terima dan kita kasih solusi. Seperti itu buat teman-teman dimanapun gitu ya, mau yang jauh mau yang dekat. Dan saya harap dimanapun harus tetap mengikatkan tali persaudaraan dan tali pertemanan itu harus ya Kang, jangan pernah terputus. Boleh Kang 2 kata, 3 kata, atau jangan beribu-ribu kata ya. Boleh closing statement. Oke. Ya, nyambunglah ke yang tadi gitu kan. Pokoknya jangan menyerah ya. Untuk kita semua jangan menyerah. Karena apa? Karena di depan kehidupan kita memberikan 2 jalan. Yang pertama, berjuang untuk menang atau menyerah untuk kalah. Insyaallah Kang Azai, terima kasih banyak Kang, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, sama-sama ya. Dan jangan lupa kalau mau nikah undang-undang lah, kabar-kabar. Terus ya kita tetap akan terus saling jaga tali pertemanan kita dimanapun dan kapanpun itu, dan mudah-mudahan jadi ya kita juga bisa berkumpul sama yang lainnya Kang ya. Kang Azai, terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sehat selalu. Amin. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Baik lakukan, buruk tinggalkan. Saya Kang Rahmat. Saya Kang Azai lah. Bebas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.